Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI. Meski berganti gubernur, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama telah menerapkan sistem e-budgeting untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI. Ketika pergantian gubernur terjadi, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah baru ingin menggunakannya. Namun hal berbeda terjadi jika gubernur baru tidak ingin menerapkannya, apalagi jika sampai mengganti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelumnya, Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan menemui Basuki Cahayapurnama di Balai Kota pada Kamis 20 April 2017. Anies bertemu Basuki untuk membahas beberapa hal strategis, di antaranya anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2018. Kalau tidak ada pembicaraan sekarang, kalau tidak ada pembicaraan awal, maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama takut program Anies nantinya tak terrealisasi karena mandek di DPRD. Itu sebabnya selama masa transisi hingga Oktober 2017, ia ingin memastikan semua berjalan mulus. Bahkan Basuki meminta Anies mengirim tim anggarannya agar proses transisi mudah dilakukan. Saya sudah minta tim anggarannya Pak Anies kirimnya ke sini, kan kita kan open data, kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. APBD DKI 2017 yang menggunakan sistem e-budgeting sudah disahkan pada akhir tahun lalu. Kini DPRD dan pemerintah tengah membahas APBD perubahan. Nilai APBD 2017 ditetapkan 70,191 triliun rupiah. APBD disahkan saat Ahok cuti kampanye dan pemerintahan dipegang oleh pelaksana tugas Gubernur Sumarsono. Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa melakukan input program ke dalam APBD. Hanya pihak-pihak yang memiliki password yang berhak melakukan perubahan, termasuk menjauhkan penggunanya dari tekanan pihak manapun. Saya sampaikan, e-budgeting itu sistem. Kalau nggak ada sistem e-budgeting, kamu juga susah. Tapi sistem e-budgeting juga nggak ada gunanya kalau kita takut ditekan. Misalnya kayak kemarin 2015. Responnya Pak Anies mendengar? Diam aja sih. Selama ini Pemprov DKI melibatkan banyak pihak untuk mengawal sistem e-budgeting. Harapannya, setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kita ikut kerjasama ICW segala macam kita libatkan. Lagi pula anggaran DKI kan kita buka sampai 1 botol minuman berapapun orang tahu. Jadi kita buka. Makanya itulah kenapa saya maksa harus transaksi non tunai. Kalau non tunai kita bisa lihat uangnya ini kemana, dari siapa ke siapa gitu. Pengawasan anggaran oleh publik sangat diperlukan. Pasalnya, masih terbuka kemungkinan anggaran bisa dimanipulasi meskipun telah menggunakan sistem e-budgeting. Selama Gubernur DKI Jakarta tidak berlaku curang, maka kemungkinan adanya anggaran siluman dapat diantisipasi. Ketika proses penyusunan harus dikawal terus, gitu, supaya tadi tidak ada selundupan usulan-usulan. Yang kedua, terus dipelototi, gitu ya. Jangan sampai kemudian ada anggaran-anggaran yang tidak jelas tapi kemudian disusupkan. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa kemudian berserah diri dengan e-budgeting terus selesai. Tidak. Dengan sistem e-budgeting, Gubernur DKI Jakarta tidak perlu repot menentukan struktur anggaran. Pasalnya, sistem akan bergerak sendiri, termasuk merekomendasikan oknum yang melakukan kecurangan. Pengalaman masa lalu juga membuktikan pengajuan anggaran secara manual seringkali tidak diusulkan oleh SKPD. Hal itu memunculkan anggaran siluman. Tapi yang pasti ini adalah e-budgeting. Tanpa password saya tidak bisa diubah. Nah, kira-kira begini, kita kirimlah ke yang print out versi kita ke Mendagri. Mendagri kirim surat balik, ini salah format ini. Formatnya masih DPRD yang, ini kan e-budgeting.
Kalau balik lagi sama, ditipu lagi dong kita, ada kejadian lagi dong. Nah ini bukan saya ngomong loh, temuan BPKP 2 tahun berturut-turut, banyak sekali anggaran itu begitu kembali diusulkan oleh DPRD, tidak diusulkan oleh SKPD terkait. 2 kali, 2 tahun berturut-turut BPKP resmi nyatakan itu. Bukan saya ngarang ini, resmi. Sejauh ini admin sistem e-budgeting dipegang oleh Bapeda. E-budgeting hanya bisa dibuka oleh gubernur, sekda, dan kepala Bapeda. Ketiga pihak ini dapat memantau siapa yang mengutak-atik atau mengubah anggaran. Apabila ada yang mengubah anggaran, orang itu harus memberitahu alasannya. Penerapan e-budgeting di Jakarta dinilai lebih baik karena anggaran disusun dari tahap bawah, yakni dari kelurahan, lanjut ke kecamatan, baru ke kantor wali kota. Setelahnya, anggaran dibahas di Bapeda. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kemudian memastikan semua program tersedia anggarannya. Setelah itu, RAPBD dalam format e-budgeting diserahkan ke gubernur. Jika telah disepakati, RAPBD e-budgeting akan dikunci. Sistem e-budgeting mampu membangun sebuah transparansi dan keterbukaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, menerapkan e-budgeting dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, sistem e-budgeting dapat menutup praktik korupsi serta berdampak pada efisiensi. Sejauh ini belum banyak daerah yang menerapkan e-budgeting. Data Kemendagri menyebut baru 20 provinsi yang telah menerapkan e-budgeting. Dari ke depan harus clear and clear. Kalau di tingkat provinsi sendiri dari 34 sudah berapa? Kalau provinsi mungkin baru 20-an ya. Iya, baru 20-an. Nah, yang lain akan kami dorong. Memang dengan modal e-budgeting ya nggak bisa main-main. Baik birokrasi maupun DPRD-nya nggak bisa main-main. Karena semua ikut memonitor. Sejumlah daerah telah menerapkan e-budgeting dan terbukti berhasil mengurangi tingkat permainan anggaran. Di antaranya DKI Jakarta yang memiliki 59,9 triliun APBD, Surabaya yang memiliki APBD 7,9 triliun rupiah, Bandung 7,2 triliun, Yogyakarta sebesar 4,1 triliun, dan Banyuwangi yang mempunyai 2,8 triliun. Selain DKI Jakarta, provinsi yang sudah menerapkan e-budgeting adalah Nusa Tenggara Barat. Dengan e-budgeting, pemerintah daerah mampu menghemat anggaran sebesar 8 hingga 13% per tahun. Menurut saya yang paling nyata itu kalau kita ambil contoh kasus dari sisi pengadaan barang dan jasa saja di NTB, ketika kita masuk pada pengadaan barang jasa yang full secara internet, itu kita dapat saving sekitar 8-13% per tahun. Saat ini sistem e-budgeting telah menjadi sebuah keniscayaan untuk menangkal kebocoran anggaran. Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai e-budgeting sebagai hal positif. Melalui sistem ini, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan anggaran. Masyarakat itu bisa monitor di daerahnya, di jalan rumahnya, di sekolah anaknya, ada dana apa gitu. Terus kita juga bisa melihat benar nggak prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah saat ini gitu ya. Problematika pelaksanaan e-budgeting di DKI Jakarta seharusnya dijadikan sebagai momentum perbaikan, mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran. Bukan sebaliknya, justru sistem baik ini akan dikubur demi kepentingan politik sesaat. Lebih jauh, ketika sistem e-budgeting Jakarta menjadi inovasi yang bagus, tentu akan diadopsi juga oleh daerah-daerah lain sebagai percontohan. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dalam hal payung hukum, panduan konseptual, dan implementasi. Adapun bentuk payung hukumnya bisa berupa peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden yang mampu diterapkan di daerah. Kemdagri diminta untuk desain sistemnya, e-budgeting. Ya. Nanti ya kan pada waktu desain ini kita sama teman-teman dari BPT, gitu, dari Kominfo, Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, gitu loh. 2019 harus diterapkan se-Indonesia. Ya. Di balik polemik e-budgeting, ada banyak hal baik untuk mewujudkan proses pemerintahan daerah yang baik dan demokratis. Maka dari itu, e-budgeting perlu diselamatkan agar bermanfaat untuk pencegahan korupsi, efisiensi anggaran, dan mengefektifkan anggaran sepenuhnya untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Berita 1.